Ya, kita akan mulai. Ini Wahyu 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 hari ini ya. Kita akan membaca dan kemudian kita akan menikmatinya. Dengan tema Anak Domba Allah bersama 144.000 orang yang percaya. Dan siapakah 144.000 orang percaya ini? Saudara, banyak yang menunjukkan bahwa ini adalah khusus bagi bangsa Israel dan bangsa yang betul-betul dipilih dan dikhususkan oleh Tuhan. Jadi bukan orang lain, bukan bangsa lain. Jadi itu hanya untuk bangsa Israel. Dan kita akan mengerti secara prinsipnya dan secara kesimpulannya, surah 144.000 orang adalah lambang. Jadi bukan literal, bukan jumlahnya persis 140.000 orang. Jadi nggak bisa kurang 139.000. Kurang satu pun nggak bisa, harus genap. Nah, saudara, itu artinya adalah bukan secara hurufiah, bukan secara numerikal, bukan secara literal, tetapi ini adalah lambang. Jadi bukan angkanya persis 140.000 orang, tetapi itu adalah menyatakan kumpulan orang percaya yang sempurna yang mendapatkan penyertaan Tuhan dengan angka 12 kali 12 dikali 10, 10, 10, 3 kali atau 1000. Nah, nanti saya akan jelaskan semuanya ini. Jadi 12 mewakili bangsa Israel pada zamannya keturunan dari Yakub, dan itu adalah dari bapaknya dan kakeknya Abraham dan Ishak. Dan 12 rasul yang ada dalam perjanjian baru yang kemudian menjadi wakil perjanjian baru, 12 rasul dan 12 suku Israel. Dan dikalikan menjadi 144. Kenapa dikalikan? Karena kok bukan ditambahkan. Saudara, karena kelipatan kali adalah menyatakan satu kemuliaan yang melimpah-limpah. Jadi perkalian dan pembagian itu punya perbedaan makna. Jadi 70 kali 7. Jadi kita mengampuni orang itu bukan ditambahkan, oh tak tambah satu ya, bukan, tetapi dikalikan. Arti dikalikan apa? Saudara, itu sesuatu yang terus-menerus. Ya. Jadi sampai itu selesai sempurna. Jadi berapa kali saya ngampuni, ya harus sempurna. Sempurnanya berapa ya? 70 kali 7. Nah, itu arti kata sempurna. Dari mana saya bisa sempurna? Seperti Tuhan Bapa yang sempurna, kamu harus mengampuni dengan sempurna. Jadi siapa sempurnanya kita? Ukurannya adalah Allah, bukan kita. Nah, itu artinya di situ. Jadi jelas ya. Jadi 144.000 orang ini adalah bukan bangsa Israel secara khusus literal, tetapi itu adalah mewakili seluruh umat yang percaya pada Kristus. Ya, dalam dua bagian. Jadi tahap pertama perjanjian lama, tahap kedua perjanjian baru, dan sampai akhir zaman. Nah, nanti kita akan belajar ini. Nah, saudara, kita baca Wahyu pasal 14 ayat yang pertama. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba, nah saudara perhatikan, dikatakan di sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Zion, ya, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka ditulis atau tertulis namanya dan nama Bapaknya. Ada berapa nama? 2. Namanya siapa? Nama Yesus Kristus atau Mesias, dan nama Bapaknya. Jadi ada 2 nama, di mana dituliskan? Di dahinya. Jadi dahinya orang-orang yang antikristus yang bersama dengan iblis dan si naga tua itu, di dahinya ada lambang dan angka 666. Dan itu di dahinya dan juga di tangannya. Saudara, jadi itu sudah dijelaskan ya minggu yang lalu. Nah, sekarang kita lihat bahwa apa yang di dahinya itu, saudara, di dahi itu adalah tanda taf. Dan kemudian kita menjadi ton. Ton itu, taf, ton itu artinya baik. Segala sesuatu adalah baik adanya. Tuhan menciptakan sungguh baik. Nah, saudara, itu semua adalah dari kata taf, yang huruf akhir dari Ibrani. Dan semua huruf Allah dimulai dengan huruf Alef. Elohim, L itu semua dari A menjadi E. Nah, itu Elohim. Dan ditutup dengan huruf Taf. Nah, Taf ini apa? Kebaikan Allah.
Dan di mana kebaikan Allah, puncaknya di mana? Saudara, itu nanti kita pelajari sedikit tentang rahasia angka ini. Jadi mulai daripada Allah di dalam Kristus dan kemudian seluruh kebaikan itu mengalir dalam hidup kita. Jadi mulai dari alfa dan kemudian masuk ke dalam tengah-tengahnya, yaitu di dalam mem itu, dan kemudian akhirnya di taf. Jadi seluruh alfa dan omega. Jadi mulai dari Bapa kepada anak dan seluruh dicurahkan kepada kita. Alfa dan omega. Itu arti yang kita tahu. Sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Ya, kita akan belajar apa itu Bukit Sion. Nah, yang kedua, dan aku mendengar suatu suara dari langit. Saudara, perhatikan ya. Tadi melihat, kemudian mendengar. Dan melihat kan, anak domba Allah, dan mendengar, waktu anak domba Allah itu turun, mendengar suara. Dan dua macam suara, perhatikan. Mendengar suara dari langit bagaikan desau air bah. Namanya air bah itu menakutkan, saudara. Kalau kita di laut terus kemudian kita lihat ada badai dan deru air buah, wah saudara, itu gemetar semua kita. Kenapa? Itu menunjukkan satu kekuatan Allah yang menakutkan dan tidak ada satu orang yang tidak takut. Dan yang kedua, dan bagaikan deru guru yang dahsyat, suara itu, dan suara itu kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Dan yang satunya suaranya wah, terjadi di kekuatan alam semesta dan memuliakan Allah dan menggetarkan hati kita semua. Gunung meletus, kita semua udah haleluya, nggak ada yang haleluya ya, semua pada ketakutan. Dan setelah itu apa, saudara? Yang didengar adalah suara yang jelas, bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapi. Di Gunung Sinai terjadi satu guru yang besar sebelum menerima hukum Taurat. Saudara tahu ini? Dan setelah Musa turun dari Gunung Sinai itu, Musa disambut dengan pujian permainan kecapi bukan dari anak-anak yang taat, tetapi pemujaan kepada lembu emas, anak lembu emas. Jadi suara di surga dengan suara di bumi beda. Pujian di surga dan pujian di bumi beda. Jadi ini semua berasal dari surga semua. Anak domba datang dari surga, malaikat datang dari surga, kemudian seluruh yang keindahan semua dari atas. Paulus punya tulisan-tulisan yang sangat-sangat menjelaskan pada kita. Segala sesuatu yang berasal dari atas itu baik adanya dan semua adalah dari yang maha kuasa, dari Allah sendiri atau dari Yesus Kristus. Tidak ada yang dari atas itu yang jelek. Dan itu adalah suatu gemuruh suara dan yang betul-betul menguasai jagat semesta ini dan kemudian keluar suara kecapi. Wah. Jadi saudara-saudara main kecapi, seorang ahli main kecapi, main gitar, main musik, main alat tiup saksofon atau mungkin klarinet atau trompet dan semuanya gitu ya main. Saudara, yang main ini siapa? Loh Pak, berarti di surga itu ada pabrik yang memproduksi kecapi. Terus senarnya belinya di mana? Ya kan? Loh di surga itu terus gimana itu? Di surga, kecapinya kayak apa di surga? Saudara, kita selalu berpikir itu adalah berpikir secara literal, duniawi, dan kita kemudian menurunkan derajat keindahan, kemuliaan surgawi itu menjadi derajat kemuliaan dunia dan dalam ibadah kita. Saudara, ini banyak orang nggak tahu tentang bahasa ibadah. Peralatan seindah apapun dan permainan seindah apapun, tanpa kekuatan dari roh surgawi, saudara, semua itu nggak pernah didengar Tuhan. Saya pemain klasik, main musik, Amazing Grace dengan itu luar biasa gitu. Tapi jiwa roh saya nggak memiliki Kristus. Saudara,
Itu nggak masuk di dalam musik surgawi. Musik surgawi itu hanya dinyanyikan oleh orang-orang 144.000 orang ini. Jadi banyak di gereja itu, wah ini bagus sekali musiknya. Kita memandang dan menilai semua apa? Dari mata kita, kita dengar, oh ini bagus, gereja bagus, ini luar biasa, musiknya, klasiknya, wah ini pemain drumnya, dan semuanya. Saudara, perhatikan, saudara. Keindahan musik bukan dari keindahan permainan kecakapanmu, kejeniusanmu, bukan. Keindahan musik ada dimulai dari apa? Jiwamu yang menerima Kristus. Tanpa ini, seindah apapun kamu main, busuk semua daerah bentuk. Jadi kamu mencari gereja macam apa? Semua orang kata, oh ini bagus ini musik. Saudara, mereka nggak pernah tahu gereja sejati itu apa, gereja sebenarnya apa. Terus ada di satu desa, orang-orang begitu tulus menyanyi dengan lagu-lagu. Waktu itu saya berada di satu desa gitu kan. Lagu-lagu Jawa, dan mereka begitu tulus hatinya. Dan mereka hanya pakai ketimpung yang kecil, tek-tek gitu, terus pakai nggak tahu apa itu ya, yang kayak jeduk-jeduk gitu kan. Dan ada gitar ukulele kecil, cuman gitu aja. Terus saya tanya, bedanya apa dengan yang musik klasik di gedung yang bagus, akustiknya bagus, terus dibandingkan dengan yang di desa yang seperti itu, dan mereka menyanyi dengan satu keharuan, dengan pengenalan begitu simpel, sederhana, dan hati mereka betul-betul memiliki Tuhan. Itu jauh lebih indah dari yang di kota, dibangun dengan luar biasa. Semua yang lihat Tuhan, bukan kita. Saudara, mata kita bukan mata yang dipengaruhi oleh dunia. Saya kalau ngomong-ngomong seperti ini, yang paling marah tuh gereja-gereja yang mapan-mapan semua. Wah, Bapak ini anti gereja besar. Bukan, saudara. Esensi yang sesungguhnya ibadah itu apa? Kalau itu gak dimiliki, kamu mau jungkir balik, mau apapun, sebaik apapun, dunia memuji engkau. Tuhan, Tuhan, aku sudah beribadah dengan seluruh peralatan yang baik. Aku sudah melakukan untukmu. Tuhan katakan apa? Nggak kenal aku siapa kamu. Mabuk kita semua. Sudah jelas sekali bahwa seluruh musik nyanyian baru dimulai di mana? Bukan dari bumi, dari surga. Saudara. Coba kita baca ini. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Nah, saudara perhatikan. Ya. Ada berapa? Di hadapan tahta, di depan keempat makhluk, dan tua-tua itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain siapa, saudara? Yang bisa nyanyi dengan hati dalam hubungan baru dengan Tuhan, dengan perjanjian Tuhan. Selain 144.000 orang yang telah ditebus. Ini penting sekali kata-kata ini. Jadi orang Israel yang tidak percaya pada Kristus, se-Israel pun, Israel itu ada yang se-Israel kayak apa Israelnya gitu kan. Seperti Paulus katakan, aku lebih Israel dari kamu, aku lebih Yahudi dari kamu, aku lebih Tauratisme dari kamu, dan aku nomor satu. Tapi semua itu sampah. Saudara, kenapa Paulus bisa mengenal itu semua sampah? Keindahan Taurat dengan tata cara semuanya, saudara, itu sampah. Karena yang melakukan manusia penuh dengan sampah. Dan dikatakan di sini, hanya orang-orang 144.000 yang ditebus dari bumi, bukan dari surga. Jadi jangan berharap dari surga ada yang ditebus. Enggak ada. Di surga itu sempurna, enggak ada dosa. Jadi di surga tidak ada jalan keselamatan, kemudian wah kita lihat ada enggak yang berdosa. Enggak ada. Di surga itu sempurna. Dari mana yang ditebus? Dari bumi. Kenapa dari bumi? Karena bumi tempat peperangan. Laut tempat di mana orang-orang yang betul-betul dari roh-roh jahat dan seperti Mesias palsu, nabi palsu semua berasal dari sana. Itu laut. Dan orang-orang secara umum yang dipengaruhi oleh laut, binatang di laut, dan sinaga itu di bumi terjadi peperangan. Dan kita ditebus dari bumi.
ya, ditebus dari bumi. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan ya. Dikatakan di sini, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Nah, istilah perawan virgin itu penting sekali dalam Perjanjian Lama. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia, bumi, dan manusia, kosmos, dan antropos. Jadi dua perkataan ini. Di antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Sempurna. Dan mereka tidak bercela. Dan tidak ada kekotoran. Dan mereka bersih, suci, kudus. 144 ini. Ya, saudara, kita pelajari. Ya. Bentar ya. Nah, saudara, kita pelajari, kita lihat di bagian file PowerPoint-nya yang nomor anak domba. Saudara, Mazmur pasal 2 menjelaskan pada kita tentang Zion atau Sion itu apa. Ya, Bukit Zion. Banyak orang mengaitkan dengan Zionis. Sionis atau Zionis. Nah, saudara, dalam Ibrani 12 ayat 22-24 itu jelas sekali bahwa Zion bukan tempat yang ada di Israel, tetapi itu melambangkan satu tempat tentang simbol surgawi. Jadi 144 Zion, Bukit Zion, saudara, itu adalah bukan literal, bukan geografis, tetapi lambang. Hampir semua di kitab Wahyu ada lambang. Dan penafsiran yang bukan lambang itu langsung gugur semua. Maka saya sering ingatkan, saudara melihat penafsiran akhir zaman semuanya. Kalau saudara baca banyak di YouTube apa semuanya itu hampir 90% lebih semua adalah dispensasi. Yang mengartikan, memprediksi, dan menghitung-hitung secara hurufiah. Dihitung semua hurufiah, bukan secara lambang. Maka mereka jatuh di dalam prediksi profesi atau nubuatan yang menyesatkan semua. Dan sudah beratus-ratus saya dengar, dan sampai hari ini nggak berhenti-berhenti. Oh, tahun 2024, 2030 terjadi, akan banjir darat. Saudara, itu semua adalah penyimpangan. Kenapa kita takut dengan seperti itu? Karena Tuhan tidak pernah kalah. 144 itu nggak pernah kalah. Semakin kita dengarkan mereka, kita semakin kepengaruh. Dari kecil saya mendengarkan tentang akhir zaman, tentang Bapa, zaman Perjanjian Lama, anak Perjanjian Baru, dan kemudian akhir zaman, zaman Roh Kudus. Saudara, itu sudah nancep sampai di bawah sadar. Begitu ada yang benar, oh ini nggak benar ini ajarannya. Bapak, Anak, Roh Kudus sampai kapanpun bersama-sama dan tidak pernah terlepas satu sama lain. Dan kemudian kita buat penafsiran seperti itu. Dan itu menjadi dasar yang meruntuhkan semua hal yang kita baca dalam Alkitab. Nah, surah Ibrani saya tidak baca, dan itu membuktikan bahwa Zion itu adalah surga. Ya, Mazmur 2 dan Perjanjian Baru adalah Ibrani pasal 12. Kalau surah nggak percaya, coba kita lihat Ibrani, ya, Ibrani 12 ayat yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ibrani ini menyatakan satu pemandangan tentang Bukit Sion itu apa sebenarnya. Nah, penjelasan Alkitab menjelaskan Alkitab. Ayat-ayat Alkitab dijelaskan oleh ayat-ayat Alkitab, bukan tafsiran seorang hamba Tuhan, pendeta atau pastor atau siapapun yang ngarang-ngarang tafsiran sendiri. Alkitab harus dijelaskan Alkitab. Di luar itu tidak ada yang bisa menjelaskan Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab sempurna. Apakah ada yang lebih sempurna menjelaskan Alkitab? Nggak ada. Karena di luar Alkitab nggak ada yang sempurna. Apalagi pengalaman pendeta kita, hamba Tuhan kita, atau yang kita lihat, oh pernah ke surga, pernah ke neraka. Saudara, itu dari mana? Kok jemaat banyak yang betul-betul bisa percaya?
Sampai hari ini saya tuh bukan heran dengan Tuhan, saudara. Heran dengan kita. Ya, perhatikan di sini. Saudara, kota Allah yang hidup. Jadi Bukit Sion itu apa? Kota Allah. Yerusalem yang baru. Bukan Bukit Sion, Bukit Sion. Oh, Bukit Sion itu ada tempatnya dekat dengan Yerusalem yang ada di sebelah lembah itu, kemudian ada Bukit Sion. Saudara, itu adalah lambang, bukan di tempatnya itu, di tempat-tempat yang betul-betul geografis itu. Physical itu, bukan. Itu lambang. Lambang apa? Surgawi. Menunjuk ke atas, dikatakan di sini. Kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung. Nah, jelas kan hubungannya dengan wahyu tadi anak-anak sulung yang dibangkitkan? Dikatakan yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna tanpa cacat celah. Tadi dijelaskan. Saudara, banyak hal-hal yang kita harus mengerti bahwa kalau saudara belum mengerti, saudara jangan cepat-cepat percaya dan menerima apa yang diajarkan oleh orang. Harus ada bukti dasarnya. Firman Tuhannya apa? Ya. Jadi saudara, tadi kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan bahwa seluruh kekuasaan yang ada di bumi, seluruh kekuatan di bumi itu milikku. Suara gemuruh, suara badai, suara air bah, dan kemudian ada puji-pujian yang ada dari surga, dan puji-pujian ada pemain-pemain kecapi. Dan siapa yang main? Saudara, malaikat-malaikat Allah. Jadi di surga itu ada malaikat khusus pemain kecapi. Ada khusus memainkan apa, dan itu indahnya lebih hebat dari semua orang di dunia ini. Yitzhak Rabin, tahu kan Yitzhak Rabin? Seorang Israel dari umur 3 tahun itu jenius main biola. Main biola nggak pernah lihat tangannya. Kita main bola, main gitar. Gimana ya? Aduh, salah. Dia dari umur 3-4 tahun, dia sudah mendengar musik dan dia ada biola. Dia pegangnya, kok. Tidak ada yang ngajar siapapun. Dia bisa sendiri. Dia bisa main sendiri. Dan waktu saya lihat orang yang jenius ini main, wah, saudara, benar-benar jenius. Begitu dia biola itu main, Yitzhak Rabin, saudara, nanti di YouTube banyak sekali. Terus dia main. Wah, saudara, suara tarian. Waduh, not-not yang sulit. Wah. Dia cuman gini aja. Kita gesek aja. Bener nggak ya senarnya? Nah, gitu kan. Ini merem-merem. Dan dia seorang yang cacat dari kecil. Dan banyak orang cacat lebih tidak bercacat dari yang tidak bercacat. Dan dia mainkan itu. Oh, musiknya bagus sekali. Dia pernah ditanya oleh beberapa orang. Kamu kalau main musik seperti itu, orang pengen denger kamu semua. Wah, luar biasa. Sebenarnya kamu sendiri ingin denger siapa? Dia cuma ngomong, saya ingin dengar malaikat memainkan musik saya. Pasti lebih indah dari saya. Jadi kalau malaikat nyanyi, bukan nyanyi, oh, haleluya, kan gitu kan? Kalau malaikat yang asli nyanyi, yang tadi puji-pujian itu, yang nggak pernah dinyanyikan orang. Terus malaikat itu nyanyi, wah, saudara, ya nanti kita akan dengar. Sekarang kita tahu. Jadi malaikat diciptakan Tuhan, suara keindahannya, bentuknya semua, saudara, jauh lebih indah daripada kita. Tetapi kenapa Tuhan menyukai suara manusia? Saya tanya, kenapa? Karena kita memiliki Kristus. Karena seluruh apa yang kita miliki adalah kemuliaan dari anaknya. Tuhan tidak mengagungkan, memuliakan malaikat seperti manusia. Malaikat tetap pelayan. Pelayan Tuhan, pelayan manusia. Tapi manusia seperti Allah. Hebat nggak, saudara? Jadi kita ini lebih dari malaikat, saudara.
Sesuka-sukanya Tuhan menciptakan malaikat, dia tetap disuka apa? Seluruh manusia yang memiliki Kristus anaknya memuji dia. Jadi puji-pujian itu akhirnya disampaikan kepada siapa? 144.000 orang yang nyanyi, wah Tuhan bersuka cita sekali. Saudara, kita bersyukur jika kita bisa melihat sebenarnya 144.000 orang itu adalah kumpulan orang percaya dari awal Tuhan berikan sampai akhir genap waktunya. 144.000 orang. Nah, kita lihat sekarang. Ya. Saudara, ada 7 hal penting ya, tentang identitas 144.000 orang ini, atau angka 12 kali 1000, dari 10 kali 10 kali 10. Yang pertama adalah tidak mencemarkan dan seorang perawan. Ya, sekarang ini saudara kalau tahu di seluruh dunia anak SMP sudah jarang sekali yang perawan. Kenapa tidak perawan? Karena mereka sudah mencemarkan dirinya karena pergaulan. Dan data ini semakin hari semakin meningkat, saudara. Dan sampai kemudian di gereja Tuhan akhirnya terjadi hal sama. Selama lebih daripada 20 tahun saya pelayanan, saya nggak pernah mendengarkan ada jemaat kena AIDS. Tapi waktu saya terakhir pelayanan di Bandung, di gereja yang besar, saya baru mendengar ada jemaat yang kena AIDS. Dan bukan satu, lebih dari 1 orang. Dan bukan yang satu gereja, dan di gereja lain juga. Dulu nggak pernah ada. Apa artinya kalau penyakit itu sudah masuk gereja, seluruh kerusakan ke apa yang dinamakan ketidakmurnian itu masuk, kecemaran masuk gereja. Artinya saudara bahwa sudah tidak ada filter yang terlalu kuat yang dipasang di dalam gereja Tuhan. Artinya kita luntur. Kita membiarkan anak-anak kita tercemari semua. Ya, mengikuti anak domba, setia, kemana saja anak domba pergi, kemana saja Tuhan. Keluar kamu dari Ur-Kasdim. Kamu harus mengikuti aku. Tinggalkan semuanya, kapalmu, jalamu, orang tuamu, anakmu, pekerjaanmu. Tinggal semuanya, ikut aku. Kalau enggak, kamu tidak masuk kerajaan Allah. Dan itu syarat mutlak dari Tuhan Yesus. Seseorang yang memiliki hidupnya, ada sesuatu kekuatan yang luar biasa, keindahan yang luar biasa, dan harta yang luar biasa. Begitu dia menemukan itu, dia tidak akan mau harta yang lain. Dan itu adalah Kristus. Saya ingin tanya, saudara, apakah hati kita betul-betul cinta Kristus? Memiliki Kristus. Melebihi apapun yang ditebus dimeteraikan. Dalam segala kondisi apapun, jika saudara memiliki Kristus itu, saudara itu ketenangan, kedamaian, sukacita, itu enggak terkalahkan. Kalau saudara betul-betul memiliki Kristus. Digoncang apapun, engkau akan mendapatkan satu janji kemenangan. Bukan uang. Saya lagi menyelidiki tentang prosperity. Saudara, Alkitab tidak pernah memberikan prosperity, kelimpahan, berkat. Yang disebut prosperity itu adalah seperti orang-orang adalah, oh kalau pekerjaan besar, uang banyak, wah itu semua adalah prosperity. Saudara, Alkitab tidak pernah menjelaskan prosperity dalam seperti itu. Tetapi selalu Alkitab menjelaskan, prosperity adalah satu kondisi bersama dengan Tuhan yang hanya ingin Tuhan lebih dari segalanya. Dan itulah prosperity. Mau saya mati, mau saya hancur, mau saya gagal, mau saya apapun, Tuhan bersama dengan saya. Saya tidak pernah ragu-ragu. Saya tidak pernah khawatir. Saya tidak pernah tidak damai. Dan itu prosperity yang Alkitabiah. Kenyataannya, manusia berdarah daging ini dan melihat situasi semua, kita selalu goncang. Loh Tuhan, kenapa engkau izinkan seperti ini? Supaya engkau tahu, akulah batu karang, gunung keselamatan. Kalau aku tidak bersama dengan engkau, engkau sudah runtuh dari kemarin.
Dan kenapa Tuhan membiarkan kita dalam kondisi-kondisi seperti ini? Supaya Tuhan menyatakan, akulah kemuliaanmu. Bersandarlah, bergantunglah terus padaku. Saudara, selama kita bergantung pada Tuhan lagi, terus Tuhan senang sekali. Begitu kamu maunya sendiri, Tuhan sedih sekali. Jadi kita hidup seperti itu, tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur gitu kan. Tetapi orang-orang yang tahu siapakah yang menjadi kekuatan anchor-nya, atau itu apa namanya, kapal laut kan ada itu kan, jangkarnya itu, saudara-saudara nggak akan pernah mengalami hidup yang terpuruk. Dan itulah prosperity sebenarnya. Ya, nanti saya akan jelaskan. Oke, saudara, di dalam mulut mereka tidak ada dusta, dan mereka disebut sebagai korban sulung. Ya, jadi Yesus adalah kebangkitan sulung, dan kebangkitan sulung mengorbankan seluruh hidupnya, dan di dalam korban yang sulung, kebangkitan sulung itu, Tuhan kemudian membawa seluruh kesulungan yang ada dalam dirinya dan menghantarkan kita menjadi korban yang sulung. Kenapa korban sulung? Karena tidak ada korban lain yang Tuhan minta selain hidupmu. Itu artinya sulung. Enggak ada barang lain. Tuhan tidak minta kepintaranmu. Tuhan tidak minta kekayaanmu. Tuhan tidak meminta kesehatanmu. Wah, kalau saya sehat, saya bisa melayani Tuhan. No, Tuhan minta adalah persembahan sulung hidupmu. Itu bedanya. Banyak orang mau melayani, oh kalau saya sehat, saya melayani. Pak, saya sakit, saya nggak bisa melayani. Oh, kamu melayani dan tidak melayani bukan karena sehat, sakit, kaya. Bukan. Tapi persembahan tubuhmu. Hidup. Ya. Oke. Setelah saya jelaskan kembali bahwa 144.000 orang bukan literal bangsa Israel. Dan banyak orang kata, lupa, yang zaman dulu kan memang literal. Waktu Daniel menuliskan, kemudian tentang bangsa Israel semua. Iya, saudara, literal. Dalam arti waktu mereka mengalami, itu adalah betul-betul bangsa Israel. Tetapi kitab Wahyu adalah kitab apokaliptis. Kembali kita lihat jenis kitabnya. Saudara, 144.000 orang itu terdiri dari berapa? Kalau saudara tahu. Saudara tahu 12 suku itu? Coba kita perhatikan baik-baik. Ya. Wahyu pasal 7. Ini diulangi, pasal 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Berapa? Perhatikan saudara. 12.000 suku Yehuda, suku Ruben, suku Gad, Asyer, Naftali, Manasye, Simon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Ya. Perhatikan saudara. Walaupun ini tidak selengkap yang 12 dalam perjanjian lama, ada perbedaan. 12.000 12 kali. Loh Pak, itu kan Israel, bukan gereja. Kan 12.000 12 suku kali 12 kali 12.000. Saudara, saya tanya, apakah jumlah bangsa Israel 12.000? Betul-betul 12.000. Lebih dari itu, saudara. Nah, kenapa saya katakan bukan literal? Waktu kita membicarakan Israel 12.000 itu literal, kita sudah salah, saudara. Salah kenapa? Karena bukan literal. 12.000 itu ada satu jumlah yang mewakili banyaknya suku bangsa yang ada. Yehuda, Ruben, Gad, Asyer, Naftali, dan semuanya. Tapi bukan betul-betul 12.000, tidak lebih, tidak kurang. No, kenapa? Punya anak cucu. Betul nggak? Dan jumlah mereka sekarang udah jutaan, puluhan juta. Kalau zaman dulu, udah mungkin sudah mencapai ratusan juta, saudara. Bangsa Israel ini. Jadi bukan 144.000 orang. Jadi waktu kita mau menerjemahkan, mau menafsirkan hal seperti ini, saudara, itu wajar, logis. Nggak mungkin kita katakan ini adalah secara literal. Karena 12.000 adalah mewakili kesukuan, kebangsaan dari Israel. Jadi jelas ini ya, alasan yang pertama. Jadi simbol menunjukkan kegenapan. Saudara, kenapa saya katakan kegenapan? Karena 12 adalah menunjukkan satu warna kebangsaan, kesukuan, atau komunitas. Karena bangsa Israel waktu berada di padang gurun itu, 12 rasul dibuat oleh Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan. Saudara perhatikan,
menjadi 4 penjuru seperti tanda palang merah. Jadi ini kalau di padang gurun itu mereka bikin tenda-tenda. Ini suku Ruben di sini dan kemudian suku ini diatur 4. 3 di sini, 3 di sini, 3 di sini, 3 di sini. Jadi 3 4 suku. 3 4 suku, 3 4 suku, 3 4 suku. Jadi 3 dikali 4 12. Dan bentuknya adalah, saudara, nanti ujungnya bentuknya adalah seperti yang ada di tabernakel, ruang Maha Kudus dan ruang pencucian. Bentuk mereka adalah kubus. Bentuknya sama persis. Dan ini semua lambang. Tidak ada yang literal. Kenapa sampai sekarang orang bisa membicarakan ini literal? Kemarin saya dengar dari gereja Christian Tube, itu dispensasi. Pengikutnya hampir 1,5 juta orang, subscribernya. Tapi waktu saya baca dan waktu saya selidiki, ngajarkan apa sih mereka? Hampir semuanya dispensasi. Dan mereka menyatakan bahwa 4 ribu orang itu hanya orang Israel. Saya katakan itu tidak benar dalam tafsiran Alkitab. Jadi saudara kalau lihat di YouTube, Christian Tube itu pengajarannya banyak, itu mempengaruhi orang atau berapa, ada yang sampai dilihat ada yang mungkin 1 juta gitu. Saudara, itu mereka adalah tafsirannya dispensasi. Jadi kita ini sedang melawan arus yang begitu besar. Saya kadang-kadang kalau bukan karena Tuhan yang menjadi kekuatan saya, ngapain saya liatin seperti ini? Sudah nggak bisa dilawan, arusnya sudah begitu besar. Tapi saya mengerti bahwa Tuhan sedang memilih orang-orang yang akan mendengarkan, melihat, yang betul-betul Tuhan akan tangkap. Bukan soal kita ini mau melihat tantangannya besar, enggak. Bukan, ini tanggung jawab kita. Kita harus menyuarakan kebenaran melalui media apapun. Dan sekarang Tuhan sediakan media yang begitu masif. Bukan di gedung-gedung, di tempat-tempat seperti di lapangan-lapangan. Bukan, saudara. Itu di mana? Dunia maya. Aku akan mengabarkan Injil ke dunia orang mati. Saudara, salah satu lambangnya adalah dunia maya. Banyak orang mati di sana. Dan saya bersyukur jika gereja-gereja kemudian yang benar-benar yang Injili, yang reformasi mau menjangkau mereka. Dan sampai murid-murid saya beritahu, kamu harus memberitakan Injil bukan seperti yang cara lama. Ini begitu banyak ini loh, di satu dunia yang betul-betul uang nggak terbatas ini. Dan orang bisa menerima dan sangat mudah. Dan bahkan lintas budaya, lintas agama, lintas negara, lintas bahasa. Semua. Jadi orang siapapun bisa mendengar kita, bertobat, bisa. Ya, oke, kita lihat ini. Saudara, kita lihat 12. Perhatikan ya. 12. Saudara, waktu dikatakan oleh janji Allah kepada Abraham, aku akan memberkati engkau seperti jumlahmu, seperti bintang di langit dan pasir di laut. Saya tanya, berapa? 12.000? Literal? No. Tidak terbatas. Dan bagaimana kita mewakili hati yang tidak terbatas? Saudara, saya berikan gambar. Ya, asal 4 kali 4. Saudara, ini 666. Saudara perhatikan. 1 titik ini adalah dots yang membentuk segitiga. Dan ini semua adalah satu rahasia tentang ilmu Kabbalah dan Gematrian. Saudara, seluruh jumlah yang ada di dalam Kejadian 1 pasal 1, 7 kalimat pertama, itu jumlahnya 2701. 2701 adalah angka ke-73 dari segitiga itu. Nah, saudara, dibagi 4. Jadi segitiga kan? Jadi segitiga yang pertama 666, yang kedua 666, dan yang ketiga 666. Ini juga bisa dipakai sebagai lambang tentang Tritunggal. Dan yang tengah itu adalah yang ke-37, 703.
Jadi bentuknya apa? 3. 1, 2. 2 bentuk 3. Terus 2, 3, 1, 2, 3. Dan itu semua bentuk waktu diurut seperti itu dan dibentuk seperti jadinya seperti ini, saudara. Ya. Nah, kita lihat yang ke atas. Nah, saudara ini. 666 ditambah 703 dan ditambah jumlah Yohanes pasal 1 ayat 1. Hanya 1. Jumlahnya hurufnya 3627 nilainya. Jadi saudara perhatikan. Satu pengetahuan yang mendasar dari seluruh pengetahuan manusia dari awal sampai hidup semua antara Kejadian pasal 1 dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 itu satu sinkronisasi dari seluruh angka, dari seluruh kata, dari seluruh makna sama. Ini yang nemukan bukan saya. Ini orang-orang jenius yang mengotak-atik sampai, waduh, saudara, ini kalau kita baca itu sampai yang tidak pernah kita bisa pikir. Sampai piro dan semuanya, saudara. Sampai pangkat berapa, wah, luar biasa. Dan mereka kagum kenapa? Semua berbicara tentang Yesus. Angka Yesus. Hidup Yesus. Semuanya. Ya. Dan ini jelas sekali. 6, 3, 2, 8. Itu kurang 1. Nah, saudara, kita lihat sekarang kembali ke asal. Nah, saudara, 12 terdiri dari angka berapa? 3 kali 4. 12 yang kedua, 3 kali 4. Kalau saudara bolak-balik setiap angka 3 kali 4, 4 kali 3, yang reflektif dan bentuk dari cermin, atau dibolak-balik, semua angka 12 asalnya dari 3 dan 4. Bangsa Israel dibagi oleh Tuhan 3 dan 4 itu. Saudara, diputar bagaimanapun sama, merupakan satu bangsa yang genap, sempurna, lengkap, dan utuh. Itu arti 12. Kenapa di 2 kali kan? 12 ke 12. Saudara, karena PL dan PB. Dan kalau kita lihat 12 itu bentuk angka yang terulang, mengulang. Dan bentuk angka yang refleksif. Jadi kalau 1, 2, 2, 1. Atau bentuk angka yang seperti cermin. Dan itu banyak di Alkitab, dan bukan satu, puluhan hal seperti ini, termasuk nama Yesus. Dan Yesus itu 888 dan Logos 373. Dan itu membentuk seluruh angka yang ada di Genesis, yang ada di Kejadian, yang ada di Yohanes. Dan itu semua sama. Saudara, kita nggak sampai ilmu itu ke sana. Tapi orang-orang senang dengan hal seperti ini. Mereka kagum di matematika ketemu Kristus. Di biologi ketemu Kristus. Di ilmu sosial ketemu Kristus. Dan seluruh ilmu Kristus bertata di setiap ilmu apapun yang ada. Dia adalah the Lord of Science. Sumber dari segala ilmu berasal dari dia. Mau ilmu atom, mau ilmu apapun. Sampai Einstein mengatakan yang bisa membuka rahasia ini cuma satu, yaitu terang itu sesungguhnya. Di dunia dan semesta alam ini, yang kekal itu adalah light. Itu Einstein. Yang tidak dicipta dan tidak menciptakan. Dan dia percaya, kenapa ada light? Tuhan menciptakan dan Tuhan memberikan cahaya di bumi ini. Tuhan memberikan manusia cahaya roh itu. Nah, saudara, kita betul-betul tahu. Jadi bentuk 3, 4 adalah bentuk pemuritan, bentuk susunan kesukuan, bentuk kepemimpinan, keimamatan, dan yang terakhir adalah bentuk kerajaan surgawi. Jadi ini adalah apa yang ada di bumi ini Tuhan atur, itu persis sama yang ada di surga. Jadi bait Allah itu, saudara, bukan ada di bumi ini baru dibentuk, bukan. Surga bentuknya seperti itu. Seluruh hal yang kudus dari surga. Seluruh hal yang benar dari surga. Seluruh yang indah dari surga. Dari semua cerminan di bumi seperti di surga. Siapa yang ngajar ini? Doa Bapak kami. Ya. 10, 10, 10. Kebangsaan, suku kaum, dan bahasa. Menjadi 1000. Menunjukkan adalah multitude. Artinya satu kumpulan yang besar. Rakyat, people, my people, dan komunitas. Nah, saudara, jadi ini adalah sesuatu yang jelas.
Ya, oke ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kita belajar sedikit. Surah Yesus dalam bahasa Yunani yaitu yod itu ya. Itu ya. Eta itu dan sigma o dan u. Terus s. Yesus. Surah setiap angkanya dijumlah semuanya 888. Dan logos, ia adalah logos. Logos dijumlah 373. Dan unsur yang ada dalam kitab Kejadian, Saudara kalau tahu, Bereshit, bara, Elohim, et, hasamayim, vet, haares. 7 kalimat. Saudara kalau sudah tahu 7 kalimat ini, ya. Nah, ada di tengahnya adalah et. Apa itu et? Saudara, kok bisa dia menarik yang kiri dan menarik ke kanan dan dia menyambungkan semua? Alfa dan omega. Alfa atau alef dan taf. Saudara bisa ngerti maksudnya. Dan ini membentuk kaki Dian. Dan sumber kaki Dian adalah 3 kiri, 3 kanan, dan 1 yang besar di tengah. 3, 1, 3. Dan semua angka 3. Menorah itu bentuknya ini kan 2. 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. Dan 3 kiri kanan, dan 1 yang menjadi sumbunya. Siapa dia? Yesus. Akulah Alfa, Omega. Akulah Alef dan Taf. Ini unsur semua yang berbentuk. Saudara, ini bukan sesuatu dibuat-buat. Ini the grand design Allah sendiri. Nggak ada orang bisa ngarang seperti ini, saudara. Kemampuan otak kita nggak sampai ke sini. Einstein pun baca ini juga. Dia menemukan rumus itu bukan dia menemukan. Dia hanya menghitung semua. Semua rumus itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Sudah disediakan oleh Tuhan. Manusia yang menemukan. Oh, bukan menciptakan. Saudara. Manusia tidak pernah menciptakan apapun. Manusia hanya discover. Bukan creation. Bukan bara. Tapi menemukan. Nah, saudara, kita lihat ini. Ya. Logos 373. Genesis itu 212. 212, 122 itu sama. Nah, 3131 semua, saudara, seluruh huruf Ibrani yang ada di dalam Yesaya, kumpulan daripada Yesaya itu, saudara, di dalam pasal yang 11, Yesaya 11. Saudara, itu jumlahnya itu adalah 313 dan semua. Dan Yesaya pasal 53 jumlahnya adalah 666. Ini pernah saya singgung. Dan saudara bisa mempelajari di Living Greek New Testament, itu ada di Google semua. Dan mereka sudah menyediakan Alkitab dengan seluruh angkanya, dan ada kolom-kolomnya seperti yang ada rumusnya. Saudara bisa ketik pasal 1 ayat 1 sampai habis. Itu berapa jumlahnya. Mereka sediakan semuanya. Beberapa orang-orang Injili menolak ilmu-ilmu seperti ini. Tetapi saudara, kalau kita berbicara tentang menghitung, mengkalkulasi pasal 13 Wahyu, kita diminta berhemat dan menghitung angka itu. Mau tidak mau kamu harus hitung, bukan dogmatis ini. Ini sesuatu yang sudah Tuhan tanam. Dan di mana itu? Ya di firman Tuhan, di kata-kata itu, Sir. Siapa yang menciptakan bahasa Ibrani Alef sampai Taf? Allah sendiri. Dan di dalam ciptaan itu ada angkanya. Dan siapa yang mengatur? Allah sendiri. Semua Allah ciptakan. Rahasia di mana? Ya dia sendiri. Bagaimana sih bisa membongkar itu? Dari logos, aku menjadi manusia. Logos. Dan semua akhirnya ketemu. 37 kali 3. Jadi di sini akhirnya. Nah, saudara, 37 kali 3. 37 kali 3 kali 1, 111. 37 kali 2, 222. 37 kali 3, 333. Dan membentuk hari penciptaan pertama, kedua, ketiga. Semua penciptaan dimulai dengan 373. Akulah firman. Dan firman mengatakan, jadilah hari pertama, kedua, ketiga. Jadilah. Saudara, ini bukan hanya mengagumkan. Ini ajaib. Sampai akhirnya 3739 menunjuk kepada Allah sumber dari segala sesuatu. 999. Dan angka 88 menunjukkan kepada Allah yang bersama di surga itu.
akan turun dari surga, akan menuju, dan itu 88. Dan 77, saudara, dari surga menuju ke bumi. 777. Dan di bumi 666. Dan itu urut semua. Jadi di dalam Kejadian hari pertama, kedua, ketiga, di dalam Yohanes hari puncak Allah 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan semua dibentuk dengan logos. 373 kali 1, 37 kali 3 kali 2, dan semua yang sama. Apakah ini kebetulan? Siapa bisa punya pemikiran rumus seperti ini? Nggak ada. Nah, sekarang kita lihat kata Yesus di dalam Daniel pasal 9 tentang Mesias. Saudara, itu sama. Berapa? 86 tentang Yehova dan 4973 adalah prime number. Prime number itu angka prima yang ke-666. Jadi 4973 itu angka yang ada, itu adalah angka yang ke-666 angka prima. Tepatan enggak? Enggak. Dan kemudian dibentuk di sana menjadi Yesus Sang Mesias. Jadi total kita lihat jumlahnya kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 yang 7 kalimat ini. Bereshit bara Elohim et ha samayim vet haares. Di jumlah 2767. Berapa itu? 37 kali 73. Lo kok bisa, Pak? Ya tanya Tuhan, jangan tanya saya. Ini bukan saya yang bikin, ini Tuhan bikin. 3773 adalah 7 kali 7 kali 7 kali 7. Pengampunan berapa kali? 70 kali 7. Semua angka 7 semua. Dan 37 dan 73 adalah angka ke-12 dan 73 adalah angka yang ke-21. Ketemu dengan tadi 12. Dan ini saudara, kalau kita lihat kok bisa seperti ini? Ya nggak tahu. Ini kita cuma nemukan aja. Jadi 144 itu betul-betul bukan literal, saudara. Jadi kalau saudara mendengarkan, oh itu Israel. Bukan, saudara. Kenapa saya mengatakan bahwa orang-orang sampai sekarang yang mengatakan, oh Israel akan bangun semuanya. Saudara, itu adalah tafsiran-tafsiran yang bukan mencintai Tuhan Yesus. Mereka sedang mendirikan Mesias antikristus di akhir zaman. Kita sedang menuju antikristus. Jika kita membela Israel dan mendukung Israel, membangun itu bait, dan kemudian secara fisik, saudara, yang bertahta nanti adalah antikristus. Persis seperti dijelaskan dalam kitab Wahyu. Dia akan berdiri di bait Allah. Dan gereja-gereja di Indonesia banyak mendukung. Ayo kita sumbang semuanya. Saudara, karena mereka menafsirkan itu secara literal. Ya. Kita bersyukur. Ini yang ketiga. Ya, saya pikir hal ini cukup. Nah, surah 3113 dan 373 itu adalah berkaitan antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang menyambung dan tidak terlepas. Hubungan perjanjian baru. Kristus yang ada di Kejadian dan Kristus yang ada di kitab Yohanes adalah Kristus yang menggabungkan, menjembatani perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan di manakah puncaknya? Nah, nanti ada rahasia lagi, saudara. Di manakah puncak nyambungnya itu, nyantolnya itu? Saudara, salib Kristus. Antara hubungan atas dan digabungkan, diserasikan, dan kiri dan kanan horizontal antara manusia didamaikan. Dan itu bentuk salib. Itu bentuk imamat rajani di padang gurun. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa melihat ini semuanya dan kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa menikmati.